Wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tias Daud. NIM 2161161129 dari kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan teknologi media berbasis komputer. Komputer merupakan alat atau sarana yang membantu peserta didik dalam memproses pembelajaran, sehingga bukan diarahkan untuk menggeser perannya sebagai pendidik. Memanfaatkan komputer sebagai media pembelajaran. Komputer merupakan media yang dapat membantu peserta didik belajar secara individual. Proses pembelajaran menggunakan HP atau tablet ini cukup membantu pendidik dan peserta didik. Karena pendidik mempresentasikan menggunakan PowerPoint sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik. Langkah-langkah komputer sebagai media pembelajaran. Yang pertama, yaitu menentukan sasaran dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, membuat isi pembelajaran dan menentukan di mana dan bagaimana komputer bisa digunakan secara efektif. Yang ketiga, memberikan penilaian terhadap metodologi yang ada untuk menemukan di mana komputer bisa digunakan. Dan yang terakhir, perancang proses pembelajaran serta operasionalnya. Penggunaan komputer dalam pembelajaran. Akan digabung pembelajaran untuk pendidik dan kebutuhan pembelajaran untuk peserta didik. Kebutuhan pembelajaran untuk pendidik. Ketika pendidik bisa mengelola dengan efektif, akan menghasilkan pembelajaran efektif dan mampu mengelola semua jenis pembelajaran. Yang kedua, kebutuhan pembelajaran untuk peserta didik. Sebelum dan sebelumnya, peserta didik pasti memiliki keterampilan berikut ini. Yang pertama, pengetahuan tentang komputer dan cara mengoperasikannya. Yang kedua, kemampuan mengoperasi software yang digunakan. Yang ketiga, pemahaman tentang operasi dan peraturan komputer. Terakhir, pengetahuan tentang cara mengatasi masalah-masalah yang timbul. Pengelolaan pembelajaran berbasis komputer. Faktor yang perlu diperhatikan untuk mencari keberhasilan yang pertama yaitu teknik komputer. Yang kedua, penyimpanan laporan atau record keeping. Yang ketiga, perangkat atau software dan materi pembelajaran. Yang keempat, teknik pengelolaan pembelajaran berkelompok individu. Teknik pengelolaan pembelajaran yaitu melakukan pemantauan tentang kemajuan dan pencapaian peserta didik. Yang kedua, melakukan pengawasan kepada peserta didik di setiap pembelajaran. Yang terakhir, dan ujian terhadap keberhasilan pencapaian yang diraih peserta didik. Teknik pengelolaan pembelajaran secara berkelompok antara lain yang pertama, yaitu memberikan waktu yang cukup untuk bekerja kelompok. Yang kedua, memberikan tugas untuk setiap kelompok. Dan yang terakhir, memeriksa laporan kemajuan dan berpeluang belajar di sebuah kelompok. Penggunaan komputer belajar. Pengelolaan bentuk bangunan, ruang kelas, dokumentasi pembelajaran, pengalaman waktu belajar, dan yang tidak kalah penting contoh sokongan. Pembelajaran berbasis komputer memanfaatkan komputer dan aplikasinya perlu diterapkan dengan mendukung kemampuan pendidik dan juga manajemen kelas berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Perilaku komputer mendapatkan informasi. Diketahui sikap dan perilaku media yang digunakan. Ada 5 konstruk yang telah dimodifikasi dari pengguna multimedia dengan model TAM, teknologi acceptance model. 5 model teknologi acceptance model. Yang pertama, as of user, yaitu mudah dalam menggunakan teknologi. Yang kedua, bersifat bisnis, yaitu
pemanfaatannya bagi penggunanya. Yang ketiga, attitude toward using, yaitu pengguna dapat menerima teknologi. Yang keempat, behavioral consumption use, yaitu kecenderungan pengguna dalam menggunakan teknologi. Yang kelima, actual sistem musik, yaitu ukuran frekuensi dan durasi waktu penggunaan. Komputerisasi program pembelajaran, yaitu pentingnya komputerisasi program pembelajaran ada 4. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan kurikuler. Yang ketiga, pendayagunaan komputer. Yang keempat, penggunaan inovasi. Menggunakan data. Proses perubahan menjadi melalui 3 strategis, yaitu membangun data warehouse sebagai sumber data yang ada dalam lembaga pendidikan. Sistem data sebagai saling berhubungan secara kontekstual. C. Menyusun data sebagai representasi informasi manajemen. Tipe datanya yaitu ada data terformat, dan video. Evaluasi program komputer. Komponen yang digunakan dari pencapaian program yang dijalankan, waktu pelaksanaan pendidik yang program pendidikan Dua, penunjukan pada sebuah pelayanan informasi eksternal internet. Yang ketiga, transfer. Yang keempat, emulasi terminal. Yang kelima, mengirim dan menerima sebuah fax. Komputer sebagai media pembelajaran interaktif. Konsep pembelajaran interaktif media dalam pembelajaran berfungsi menghubungkan antara pendidik dan peserta didik. Media yang digunakan sebagai sumber interaktif pada proses pembelajaran adalah komputer dengan kemampuan interaktifnya yang tinggi. Media pembelajaran interaktif terdapat di antaranya komputer asisten, komponen komputer, surat elektronik atau web, dan komputer multimedia. Sebagai media pembelajaran interaktif, kelebihannya yaitu peserta didik dapat melakukan kontrol terhadap aktivitas belajarnya. Yang kedua, memancing efektivitas belajar peserta didik. Yang ketiga, memberikan umpan balik terhadap hasil belajar. Yang keempat, memberikan skor hasil belajar secara otomatis. Kelima, biaya yang lebih tinggi. Pelajaran mudah. Yang ketiga, keterbatasan infrastruktur sistem pendidikan di Indonesia. Pemanfaatan jaringan komputer untuk pembelajaran interaktif. Jaringan komputer dalam sistem pembelajaran dikenal dengan istilah dari komputer memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran, yaitu satu, penyebaran informasi. Yang kedua, komunikasi dua arah antara pendidik dengan peserta didik. Yang ketiga, pendidikan tatap muka. Yang keempat, tutorial umum, bimbingan antar sesama pendidik. Dan yang terakhir, layanan diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.